kayanya kota Denpasar dengan ragam budaya yang khas dan senantiasa menjadi ladang. Cara Sri held at the granary as a form of gratitude for abundant harvest. A hallmark of Buleleng. The look is enhanced by a refined blend of Songket and Andak Sutra Mastul Jagong and Lontek. The dominant red tones represent the inherited bravery of Panji Sakti. Sebagai daerah pesisir yang memiliki pelabuhan tua yang disebut Pabean, pengayaman barongsai kelenteng Lingguang Kiong di eks pelabuhan Buleleng dan boneka gendong dari Desa Les. Dua orang pati yaitu Ki Dosot dan Ki Dumbyung selaku penasehat dan particularly visible in this historic harbor Pabean. This pluralistic identity is marked by the existence of Pura Pancasila in Kubu Tabahan. The performance features several diverse cultures, arts, Janger Menyali, Burdah from Pekayaman Village, and Boneka Gendong, soldier puppets from Les Village. These are accompanied by two court advisors, Ki Dosot and Ki Dumbyung, loyal retainers in the kingdom. The secret heirloom Chris menampilkan garapan tari kreasi Pedengan yang diberi nama Bungan Deng. Garapan tari kreasi Pedengan Buleleng ini dipergunakan khusus pada saat upacara ngaben, tingkat utama pada rentetan acara pembaktian keluarga di mana keluarga yang bersangkutan mendapatkan pemeras atau biasanya setara cucu, cicit, kompiang sepasang deng kepada keluarga yang melaksanakan upacara ngaben. Garapan ini diiringi dengan barongan angklung Don Pitu khas Buleleng. Di Bali Utara. Garapan yang dikemas dengan konsep teatrikal ini mengisahkan laku warga masyarakat Pedawa yang from around palm trees and processing it in silence, no talking or greeting the set back to the Bandung Rangki. Sebagai sajian pemungkas, Kabupaten Buleleng mempersembahkan garapan tematik berjudul Agra Buana Raksa yang bermakna penjaga peradaban hulu. Agra Buana Raksa mengisahkan masyarakat Pedawa yang menjalani ritus Sabe Maluni di desa adat Pedawa, yaitu sebuah ritus yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, penanda kesuburan, kemakmuran, dan kedamaian masyarakat Pedawa yang ditujukan kepada Yang Betara Lisir. Penanda kesuburan tradisi kuno yang diwariskan hingga saat ini sebagai bentuk laku penjaga peradaban hulu hingga tercapai jungle digunakan untuk mengiringi karya ini dengan mengedepankan karakter tabu-tabu Bali Utara seperti lelonggoran dan sekatian.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Last but not least, the Buleleng Regency delegation present a thematic performance titled Agra Buana Raksa, Guardian of the Upper Rim Civilization. This piece narrates the Sabah Malunini ritual of Desa Adat Badawa, a secret tradition passed down through generations. Recognized as the intangible cultural heritage, the ritual signifies fertility, prosperity, and peace, and is dedicated to Hyang Batara Lingsir. And in Padawa term, this is known as Tektek, symbolizing the triadic balance between Pawongan, human relation, Palemahan, environment, and Parayangan, spiritual realm. The release is accompanied by gamelan Adi Merdanga, emphasizing North Balinese musical style such as Lelongoran and Sekang. Demikianlah penampilan dari Kabupaten Buleleng.
selanjutnya, Kabupaten Bangli. Bangli, kabupaten yang berada di kawasan dataran tinggi Gunung Batur yang disucikan, berudara sejuk, merupakan suatu daerah yang kaya tradisi dan budaya yang unik, rukun, yang menjadi tetap dijaga kelestariannya. Hari ini Kabupaten Bangli menyaksikan garapan Air yang dibawakan oleh Sekebat Suara Batur, Kecamatan Kitabani, Kabupaten Bangli. Duta Kabupaten Bangli melawan yang membawa papan yang tampil dengan payas Gora Bangli. Payas berbeda dengan payas yang lain, yakni selendangnya menjuntai ke depan atau sering disebut dengan kasurunta. Sedangkan untuk pria menggunakan Performance that highlight the unique culture of artistic tradition of the region. The parade begins with a pair of jagat bagus in traditional Bangli attire, known as Payas Gora Bangli, a cultural heritage with distinctive features, particularly in the bride's attire, where the selendang sash is draped forward, a style known as kasurunta. The groom wear tetekas jejuntakan, with the ends of the sash tied at the back. Their hair is adorned with aromatic flowers and the signature bunga reog. Selanjutnya, Kabupaten Bangli menampilkan barisan uparangga yang membawa kober swastika dan kober poleng sebagai simbol keseimbangan dan ritual sakral dalam setiap upacara di Desa Batur, terutama di Pura Ulundanu Batur. Bandrangan, payung atau kedung, lelontek dengan nuansa hitam sebagai simbol keagungan masyarakat Bali Aga yang ada di wilayah perbukitan Pucak Panarajon yang memiliki peradaban Bali kuno juga dihadirkan dalam barisan uparangga ini. Terutama pada saat Purnama Kedasa di Pura Ulundanu Batur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, for the next Bangli Regency is present Tajan segment. Tajan, or ritual for fighting, is a long-standing tradition deeply into the Baris dance, a sacred dance that must be performed during religious ceremonies in Batur, especially during Purnama Kedasa at Pura Ulundanu Batur. This dance is performed by Tempekan Jeru Baris and accompanied by Tempekan Jeru Gamal as the gamelan ensemble. Tari Baris represent devotion, heroism, and protective spirit of the agrarian community in Batur.
dengan Keraton Singamandawa. Dalam kisah mitologis, Raja Jayapangus dan Kang Chengwei melakukan perjalanan spiritual lintas budaya yang menggugah harmoni sekaligus konflik kosmik hingga transformasi mereka menjadi sosok sakral berupa Barong Landung. Pertemuannya dengan Kang Chengwei, sosok perempuan dari peradaban Tionghoa, membuka ruang baru bagi dialog antar budaya. Representasi visual melalui kostum khas kerajaan Bali kuno dan Tiongkok memperlihatkan lapisan interkultural dalam sejarah imajinatif Bali. Namun, harmoni tersebut berhadapan dengan kekuatan sakral lokal ketika Jayapangus dan melanggar larangan spiritual di kawasan Gunung Batur. Dewi Danu tampil sebagai penjaga keseimbangan kosmis. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the reflection of the 2025 Bali Arts Festival theme, Bali present a thematic performance titled Jayapangus Kreta Buana. This piece tells the story of the 13th century Balinese king based in the Panarajon region, with the royal palace of Singamandawa. The mythological tale of King Jayapangus and Kang Chengwei follows a spiritual cross-cultural journey filled with both cosmic harmony and conflict, culminating in their transformation into the sacred figures of Barong Landung.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Bangli. Hadirin, selanjutnya Kabupaten Klungkung. Mengawali pet ayo kali ini, Kabupaten Klungkung menampilkan pembawa papan nama yang dilanjutkan dengan tokoh pati zaman Gelgel. Klungkung adalah kabupaten yang telah tercatat sebagai pusat pemerintahan kejayaannya pada era Kerajaan Gelgel. Wibawa Keraton Sweja Pura di Gelgel. Para pengabdi atau pendamping ide dalam sebagai penguasa Bali. Pengabdi-pengabdi itu memiliki beberapa nama sesuai jabatan. Salah satunya adalah Angmurah Agung yang dijabat oleh Gusti Agung Dimade, atau dengan nama lain yaitu Kiai Agung Dimade, yang akhirnya dikenal dengan nama I Gusti Agung Maruti. Jabatan ini adalah posisi tertinggi di antara jabatan para pati di periode keemasan Gelgel. Ada beberapa nama pati lain seperti Ki Dukut Kerta yang memiliki nama asli Gede Pasak Subrata, Kiai Kelapodiana, Arya Kotawaringin, dan sejumlah nama-nama besar lainnya. Dengan lirik dan syair yang mengandung nilai-nilai luhur diiringi dengan perpaduan tabu tradisional bernuansa Islami dan Bali. Rudat Kampung Gelgel adalah inspirasi dan motivasi bagi generasi Muslim Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Rudat. Rudat from Kampung Gelgel is traditional art passed down through generation. It originated from 40 Muslim warriors who served as royal guards to Ide Dalam Ketut Semara Kepakaisan in 14th century Balinese king, and are recognized as the first Muslim community in Bali. Tari baris jangkang merupakan bentuk tari wali khas Kabupaten Klungkung. Tarian ini berasal dari desa Pelilit Nusa Penida, sehingga terkenal dengan nama Jangkang Pelilit. Namun tari baris jangkang, tari baris yang ada di Pelilit dan di Banjar Adat Budage Klungkung. Gamelan Gong Gede yang merupakan gamelan golongan Madya yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Gong Gede termasuk barungan agung dan langka dengan suara agung yang biasanya digunakan untuk memainkan tabung dalamatan klasik yang cenderung pada pelaksanaan upacara besar.
adalah penampilan dari Kabupaten Klungkung. Mengawali perayaan dengan pembawa nama kabupaten yang menggunakan busana payas lelunakan khas Kabupaten Tabanan dengan ciri khas selendang yang dipasang dan ditata sedemikian rupa di kepala. Lelunakan merupakan pengembangan Tengkuluk awalnya, di mana pada Tengkuluk berfungsi sebagai pengikat kepala dan rambut zaman dahulu. Untuk busananya dililit selendang. In the head ornament fashion from a sash or selendang, head and hair wrap used in ancient time. The uniqueness of Tabanan's delegation is further emphasized by the use of payas agung, the regal ceremonial attire. While structurally similar to other regional payas agung, Tabanan's version stands out with its signature gelung tanduk headpiece, featuring cascading hair and a red. Kejayaan kota Tabanan sebagai tempat atau linggih menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singgasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi serta cinta rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna, ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti Cakranaya atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti, yakni pencipta, pemelihara, dan kesejahteraan dan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Tarian ini diciptakan berdasarkan ide dan gagasan dari Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya. Well, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we'll present the dance Jayaning Singgasana Aung, the spirit of Balinese Tabanan Regency, symbolizing the glory of Tabanan as a sacred. This dance is the personal concept of the region of Tabanan. Dan pada barisan berikutnya, Kabupaten Tabanan menampilkan garapan tari bebarisan yang terinspirasi dari tari baris memedri dari Banjar Adat Kuluk-Kuluk, Desa Tengkuda, Kecamatan Penebel, yang merupakan warisan budaya yang berharga dan memiliki hubungan erat dengan upacara Pitrayatnya. Tarian ini menunjukkan pentingnya hubungan antara yang hidup dengan yang telah meninggal. Karya tari kreasi bebarisan ini digarap dengan pakaian penari yang terbuat dari dedaunan dan ranting kering, melambangkan hubungan dengan dunia roh dan mencerminkan kearifan lokal sejalan dengan tema Jagat Kirti yang berarti memuliakan dunia. Gerakan tari menggambarkan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan serta penghormatan kepada leluhur. Excellencies, ladies and gentlemen, as a part of its cultural revitalization effort, reinterpretation of the Baris Memedi dance from Banjar Adat Kuluk-Kuluk, Tengkudak Village, Penebel District, a valuable cultural heritage closely related to Pitrayatnya ceremony. And traditionally, this dance performed during Ngaben or cremation ritual. This dance pays respect to ancestors while reminding the living of their connection with the deceased.
Sebagai sajian pemungkas, Kabupaten Tabanan menampilkan garapan tematik yang mengangkat keunikan tradisi Desa Wongaya Gede, Kecamatan Padebel dan sekitarnya, di mana konsep subak, tatanan pertanian yang asri serta upacara ritual suci pertanian digelar untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Ngadegang Betara Sri di Lumbung atau Cina sebagai bentuk rasa syukur atas keberlimpahan panen adalah kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan. Garapan tematik Singasana Jaya Mahardika adalah mengenang kejayaan Tabanan sebagai lumbungnya Bali yang masih terjaga dan terwaris dengan baik. Pemimpin penangannya menjadi panutan dalam menjaga dan menjunjung nilai-nilai spirit yang terwarisi di bumi Tabanan dengan ide konseptual yang syarat makna atas kesuburan bumi Tabanan. For each thematic performance, Tabanan presents Singasana Jaya Mahardika, inspired by a non-secret tradition from Wongaya Gede village in Padebel district. It highlights the subak system, traditional irrigation and farming governance, secret agricultural ritual, Tara Sri held at the granary as a form of gratitude for abundant harvest. sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Dan garapan ini diiringi dengan ensambel Okoan yang merupakan ensambel yang dibentuk oleh keroncongan kayu berukuran besar dan dibunyikan dengan cara diayun-ayunkan. Bahan kayu yang dilobangi hampir menyerupai kentongan, tetapi di dalamnya diisi pemukul yang disebut paling. Okoan ini umumnya dipasang pada binatang piaraan seperti sapi atau kerbau yang berfungsi untuk mengusir roh jahat atau wabah penyakit. Okoan juga merupakan bagian dari perlindungan tanaman. Seiring perjalanan waktu, Okoan kemudian digarap menjadi ensambel musik yang berfungsi sebagai atraksi seni. Excellencies, ladies and gentlemen, finally the parade concludes with the presentation of Okokan, a traditional wooden instrument swung to produce sound. Shaped like a sweet drum or kecaman, it contains an internal striker of pali. Okokan is typically tied around livestock, such as cows and buffaloes, serving both as decoration and protective charms against evil spirits or disease.
It also plays a role in agricultural ritual for fertility and crop protection. And over time, Okokan has also become a vibrant art performance. Demikianlah penampilan dari Kabupaten Tabanan. Hadirin selanjutnya Kabupaten Gianyar, sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya. Kabupaten Gianyar yang pada kesempatan ini lewat Kecamatan Kudus menampilkan berbagai pasangan kesenian dan prosesi adat khas Kabupaten Gianyar yang selain mengandung nilai estetika yang tinggi, juga mengandung nilai-nilai filosofi sebagai tuntunan hidup harmonis di bumi. Heritage Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession began with a nameplate bearer, a beautiful young woman wearing the elegant Payas Madya costume. Following this art charming of Jogek Bagus Gianyar and Truno Truni Gianyar, dressed in Payas Agung. Gianyar's signature ceremony costume, Payas Agung, is not just a attire, it is a symbol of beauty. And this segment ensemble. Suasana kesucian pada Pet Aya kali ini juga dapat dirasakan dengan ditampilkannya barisan uparangga yang terdiri atas umbul-umbul, kober, bebandrangan, payung pagut, dan tung agung. Barisan ini diiringi dengan gamelan bergantung, sajian kendang ragam kendang tradisi budaya Gianyar, dilanjutkan dengan barisan pembawa kerogan yang diiringi dengan gamelan angklung. Ladies and gentlemen, the atmosphere of Sanchita further elevated with a line of uparangga, including umul-umul, vertical flag, kober, bebantrangan, spears, payung pagut, and tedung agung, secret umbrellas, accompanied by the vibrant sounds of the Kalagujur gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten
Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Peliatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong jogo, legong lasem, dan legong semarendana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its nature artistic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. The Legong Peliatan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only for tourism development in Bali, and for this year's Pet Air, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jogo, Legong Lasem, and Legong Semarendana. And each dance represents Gianyar artistic legacy. Selanjutnya, sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar, menampilkan salah satu tradisinya, yaitu tradisi Siat Sambuk. Siat Sambuk adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari desa Singakerta, Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengerupukan, yakni sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling melempar obor dari sabut kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat ritual dan persatuan antar warga. Selain itu, sambut juga dipercaya sebagai bentuk simbol simbolis kerajaan serta stabilitas dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang sebagai sajian pamungkas. Duta Pet Air Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang bertujuan kisah lahirnya desa Singakerta, Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana yang melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Nama Jokorda Gedekara, keturunan dalam Sukawati yang dikejutkan oleh serangan dari pasukan I Gusti Ngurah Bijabun yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Mengui agar menyingkirkan Jokorda Gedekara yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejatinya adalah taktik penyelamatan Jokorda Gedekara.
datanglah para dayang untuk menyambut Cokorda Gede Karang bersama istrinya, I Gusti Ayurai, anak dari I Gusti Ngurah Bijabun. Pada akhirnya, Cokorda Gede Karang berangkat menuju Bukit Unggaran untuk bertapa memohon anugerah kepada Yang Widi. Bertapa, datanglah cahaya dari Ambara. Cokorda Gede Karang akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tombak sakti yang bernama Tombak Lintang Kukus. Laksana Garuda yang turun dari langit, Cokorda Gede Karang kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang kukus itu dihunus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gede Karang yang membawa senjata tombak lintang kukus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Mengui dan Cokorda Gede Karang melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Sebelah barat Sungai Ayung menjadi milik Raja Mengui dan sebelah timur Sungai Ayung menjadi milik Cokorda Karang, dan nama tempat itu bergema sepanjang zaman bernama Singakerta. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Hadirin selanjutnya, Kota Denpasar. Di tengah derasnya hantaman arus globalisasi, Kota Denpasar hingga saat ini masih teguh dalam menjaga dan merawat tradisi seni dan budayanya. Dengan semangat Wasudewa Kutumbaka dan menyambut perayaan, Kota Denpasar senantiasa menghormati guna terwujudnya masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera, dan bahagia. Pada perayaan tahun ini, Kota Denpasar mengusung tema besar Gerebo sebagai cerminan kekuatan spiritual, budaya, dan harmoni yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Denpasar. Prosesi ini menggambarkan harmonisasi jagat raya dari skala menuju niskala, dari dunia nyata menuju dunia spiritual melalui rangkaian pertunjukan budaya yang menyentuh batin, membangkitkan rasa, dan meneguhkan jati diri.
distinguished guests, ladies and gentlemen, now we will present Denpasar City. Amidst the strong current of the globalization, the city of Denpasar stands firm in preserving its traditions, arts, and culture, guided by the spirit of Vasudewa Kutumbakam and Menyama Beraya. Denpasar respect diversity and pasar yang elegan dan syarat makna. Dan selanjutnya menyusul barisan perempuan membawakan gebogan, yaitu rangkaian persembahan bunga dan buah sebagai simbol penghormatan dan cinta kasih kepada alam semesta. Dilanjutkan oleh penari anak-anak penuh keceriaan dan kesucian, diiringi gong suling yang melantunkan lagu akan tumbuhnya generasi yang menjaga warisan budaya. Hearted children perform dance to the tune of Putri Cening Ayu, played by Gong Suling, representing the hope for future generation who will preserve cultural heritage. Selanjutnya, PNAI Kota Denpasar menampilkan kostum karnaval dengan berbagai warna dan karakter. Dengan sentuhan kreativitas dalam mengolah bahan daur hidup, terwujudlah kostum yang khas. Kostum ini diolah dari janur dan terinspirasi dari penjor hias di Pura Agung Petilan Kesiman. And then the Denpasar delegation then showcases carnival costumes full of character and vibrant hues, creatively crafted from renewable materials such as janur, yang coconut leaves, and inspired by the penjor decoration of Pura Pengerebongan. Those outfits embody both uniqueness and sustainability. Kayanya kota Denpasar dengan ragam budaya yang khas dan senantiasa menjadi ladang topengan. Garapan kreasi petopengan ini terinspirasi dari segala jenis topeng yang berkembang di kota Denpasar. Memberikan makna keberagaman masyarakat kota Denpasar. Garapan ini diiringi dengan gamelan tambur yang terdiri dari beduk, gongberi, dan sangkakala. Ladies and gentlemen, Denpasar rich culture city social diversity, accompanied by the percussion ensemble of beduk, gongberi, and sangkakala. Sebagai implementasi tema Jagat Kirti Lokahita Samudaya, PNAI Kota Denpasar menampilkan garapan tematik dengan judul Gerebong. Gerebong adalah prosesi ritual yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di Pura Agung Petilan. Prosesi ini bukan sekedar tradisi, melainkan kosmik, hubungan manusia dengan alam, kesadaran spiritual kolektif dalam satu desa adat. Dalam prosesi ini terjadi atraksi transenden para pemedap mengalami kesurupan sakral atau kerauhan. Barong dan Randa menari bersama dalam simbolisme harmoni antara Dharma dan Adharma, bukan untuk menyediakan yang satu, tapi untuk menjaga keseimbangan keduanya. Garapan Gerebong dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari Rejang Poleng, yaitu tarian suci dalam balutan kain hitam putih, simbol keseimbangan antara Dharma dan Adharma. Iringan gong leluangan Bajar Cerancam Kesiman memberi warna khas magis dan sakral. And as the embodiment of the theme Jagat Kirti Lokahita Samudaya,
dan pasal presiden thematic is titled Ngerebong. Celebrate 6 months at the Pura Agung Petilan. Ngerebong is more than a ritual. It is profound devotion, cosmic balance, human nature, relationship, and collective spiritual awareness. A script dance clothed in black and white, checkered fabric representing the balance between opposites. Masyarakat dalam ritual Aji Juden atau Tajen sebagai simbol pengorbanan dan keseimbangan energi dalam kehidupan. Prosesi kemudian berlanjut pada kerawuhan, di mana pemedak mengalami kesurupan suci, mempersembahkan tubuhnya sebagai medium komunikasi dengan kekuatan niskala. Ladies and gentlemen, and this followed by Aji Juden or Tajen, a symbolic deification or sacrifice and energy balance. The trance moment of the absent then ensues with sacred procession reflecting the connection between the visible and spiritual world.
manusia. Di balik wujudnya yang menyeramkan, tersimpan spirit pembaharuan dan harapan baru menuju kehidupan harmoni. Garapan ini diiringi dengan gamelan bela ganjur, menciptakan atmosfer heroik dan spiritual yang menyatukan kekuatan skala dan niskala dalam satu irama semesta. Kesatuan PNAY yang ditampilkan Kota Denpasar bukan sekedar parade budaya. Ia adalah pesan hidup bahwa menjaga budaya dan spiritualitas bukanlah beban, melainkan kehormatan. Dalam semangat Wasudewa Kutumbaka, kita diajak bersatu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan dalam satu keluarga besar semesta. Ladies and gentlemen, the climax feature is an ogo-ogo, symbolizing self-control and purification of the subconscious behind the perseverance lines in the spirit renewal. And the entire sequence is carried by the dynamic force into unified cosmic rhythm. Denpasar PNAY is not merely a cultural period, it is a living message. Preserving culture and spirituality is not a burden but noble duty. In the spirit of Vasudewa Kutumbakam, we are called the sacred harmony between people, nature, and the divine as one universal family. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kota Denpasar. Hadirin, selanjutnya sebagai penampilan terakhir akan kita saksikan persembahan dari Kabupaten Badung. Dalam langkah penuh makna PNAY Kabupaten Badung, para pembawanya tampil anggun mengenakan kaman mosrogokan dan mencicingan dililit selendang cecawangan Brahmara yang melambai halus seperti dihempas desir angin suci. Rambut ditata dalam gaya pusung tagal, dihiasi bunga segar yang merekah alami, mewakili kesederhanaan yang memuliakan. Keistimewaan dari barisan ini terletak pada kain dengan pola pamor keris bermotif ron jagung, simbol keluhuran dan ketajaman nurani, sebuah metafora tentang perempuan Bali yang menghidupi budaya dari akar hati. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, this is Badung Regency. This unique PNAY is start with the line of Jakek Bagus short icon bearing the Badung Regency name board, radiating calm, dignity, and youthful pride. They embody cultural dignity, dressed in signature Babadungan attire. And behind them follows the Gebogan formation. Not just offering, but living art inspired by charm of the pet at Pura Taman Ayun Mengun. The woman wear kaman mosrogokan and mecincingan, draped with the cecawangan Brahmara sauce. Their hair in fusung tagal, adorned with blooming fresh flowers, representing the grace of sacred simplicity. Barisan ini semakin hidup dengan kehadiran umbul-umbul yang menjulang ke langit, tampil selaras dengan kober dan tedung yang bergoyang lembut, dihias motif ron jagung.
Para pembawanya mengenakan busana sesaputan bermotif pamor semangka. Gaya ini mengacu pada payas Madya kuno. Dari suasana penuh kelembutan, iring-iringan berganti pada energi yang gagah. Hadir pusparagam tari baris berupa taris bari anyar yang terinspirasi dari baris. Sabut bermotif pamor semangka dililit di pinggang, berpadu dengan selibah danda bermotif poleng, menyeimbangkan maskulinitas dan harmoni. Sementara gelang tukal di pergelangan tangan menegaskan karakter mereka sebagai penjaga, dan simping mempertegas dinamika gerak yang tegas namun tetap anggun. Keseluruhan barisan ini diiringi dengan gamelan gula ganjil dengan menjadi mantra musikal yang membangkitkan rasa persatuan. Sebagai sajian pamungkas, Kabupaten Badung menampilkan garapan kreasi baru bertema pariwisata Badung. Sebagai simbol bahwa nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Badung telah menembus batas etnik, bangsa, dan budaya. Keterlibatan warga negara asing dalam barisan ini bukan sekadar bentuk partisipasi, melainkan perwujudan nyata dari filosofi Lawongan dalam jagat Kerti, yaitu pengharmonisan hubungan antar manusia tanpa sekat asal-usul. Mereka belajar menghayati dan menari dalam irama budaya Bali, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menjaga nilai dan estetika. Secara keseluruhan, prosesi Petaya ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung bukan hanya sebidang wilayah administratif, melainkan ruang kehidupan yang bernafas, bergerak, dan terus menari dalam semesta Kerti nan suci. Relaxation,
Badung delegation will present a new creation named Badung Tourism. It shows this is a thematic interpretation of Jalan Jati to the harmony of the local communities, enter and foreign nationals. This inclusion symbolizes power, universal human connection behind ethnicity or nationality. And the presence of foreigners is not mere participation, but embody and dance in the rhythms of Balinese tradition. This is Badung, not just an administrative region, but a living. ke-47 tahun 2025 kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Badung stands as a cultural, educational, and creative hub, nurturing the future while grounded in ancestral wisdom.